Awal ketertarikan Raka pada ilmu hitam. Desa Sewu terletak di kaki gunung yang selalu diselimuti kabut tipis, seolah menutupi rahasia yang tak seorang pun berani menyingkapnya. Di sanalah Raka tumbuh, anak desa dengan rasa ingin tahu yang tak terbendung. Setiap hari ia membantu orang tuanya di sawah, namun malam hari adalah miliknya sendiri. Waktu di mana ia menjelajahi hutan, mendengar gemerisik daun yang mengisahkan cerita lama, dan merasakan aura yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Raka selalu merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari kegelapan hutan itu. Pada suatu malam bulan purnama, ia duduk di tepi sungai keruh, menatap air yang berkilau seperti cermin gelap, dan mendengar suara lirih yang berbisik di telinganya. Kau ingin lebih dari yang dunia ini tawarkan. Raka terkesiap, menoleh ke sekeliling. Namun hanya ada bayangan pepohonan dan cahaya bulan yang menembus dedaunan. Ia merasakan adrenalin yang bercampur takut dan penasaran. Hari-hari berikutnya, Raka mulai menemukan buku-buku tua di loteng rumahnya, peninggalan kakek yang telah lama meninggal. Buku itu penuh simbol-simbol aneh dan tulisan Jawa kuno yang menceritakan ritual, mantra, dan ilmu yang menjanjikan kekuatan luar biasa. Hatinya berdebar-debar, antara takut dan ingin mencoba. Ia tahu orang desa sering memperingatkan tentang ilmu hitam, tentang santet yang mengutuk dan arwah yang tidak tenang. Namun, rasa ingin tahunya lebih besar. Sari, sahabatnya sejak kecil, sering memperingatkan, Raka, jangan main-main dengan hal itu. Banyak orang yang hilang akal atau nyawanya karena penasaran pada ilmu hitam. Raka tersenyum tipis, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya legenda. Tetapi malam itu, ketika angin menyapu wajahnya dan suara-suara dari hutan semakin jelas, ia merasakan sesuatu yang nyata, sesuatu yang menunggu untuk diuji. Raka pun memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia mengunjungi rumah Mbah Joyo, dukun tua yang tinggal di pinggir hutan. Orang desa sering menakut-nakuti anak-anak dengan cerita Mbah Joyo, mengatakan ia bisa melihat masa depan dan mengutuk siapapun yang bersalah. Namun bagi Raka, ini adalah kesempatan untuk menemukan jawaban, untuk menyelami kekuatan yang selama ini hanya ia dengar dalam bisikan-bisikan malam. Sesampainya di rumah Mbah Joyo, Raka merasakan hawa dingin yang menembus tulang. Rumah kayu tua itu penuh dengan simbol-simbol aneh di pintu, dan aroma dupa memenuhi udara. Mbah Joyo menatap Raka dengan mata yang seolah menembus jiwanya. Kau mencari sesuatu yang tak semua berani mencarinya. Ya, ucapnya dengan suara serak tapi tegas. Raka mengangguk, hatinya berdebar. Malam itu, Mbah Joyo tidak langsung mengajarkan ilmu santet. Ia justru mulai menanamkan rasa ingin tahu yang lebih dalam, bercerita tentang arwah yang terus menguji manusia, tentang pilihan antara kekuatan dan moral, dan tentang konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Raka merasa dunia yang selama ini ia kenal mulai runtuh. Kegelapan dan kekuatan tampak begitu dekat, seakan memanggilnya untuk membuat pilihan pertama yang akan menentukan jalan hidupnya. Di luar rumah, kabut menebal, menyelimuti hutan dan sungai, menciptakan nuansa mistis yang begitu kental. Raka tahu malam itu hanyalah permulaan. Ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang akan menguji keberaniannya, rasa ingin tahunya, dan moralnya. Dan di dalam hatinya, ia merasakan adrenalin dan ketakutan yang bercampur menjadi satu, membentuk keinginan yang sulit dijelaskan. Keinginan untuk menyeberangi batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Malam itu, Raka pulang dengan pikiran yang kacau. Namun ada sesuatu yang mengikatnya. Janji akan kekuatan, janji akan jawaban, dan janji bahwa dunia tidak akan pernah sama lagi. Sari menatapnya dengan cemas, merasakan gelombang ketegangan yang mengitari sahabatnya. Namun Raka hanya tersenyum samar, menyimpan rahasia malam itu di dalam hatinya, sambil menatap bintang-bintang yang seolah menertawakan keberaniannya. Itulah awal perjalanan Raka, perjalanan yang akan membawanya pada pilihan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya, di mana kekuatan dan moral bertemu, dan arwah-arwah penasaran menunggu untuk menilai hatinya. Malam itu,
Desa Sewu terasa hidup dengan rahasia, misteri, dan janji akan ujian yang lebih gelap, lebih berat, dan lebih mengerikan. Pertemuan dengan Mbah Joyo dan tawaran ilmu santet. Beberapa hari setelah malam di tepi Sungai Keruh, rasa penasaran Raka semakin tak tertahankan. Bayangan hutan, bisikan kabut, dan aroma dupa dari rumah Mbah Joyo terus menghantui pikirannya. Ia merasa hidupnya terbagi menjadi dua. Satu bagian ingin tetap normal, seperti kehidupan sehari-hari di sawah bersama orang tua dan Sari, dan satu bagian lagi yang haus akan jawaban, akan kekuatan, dan akan sesuatu yang dunia nyata tak bisa berikan. Akhirnya, Raka memutuskan untuk menemui Mbah Joyo secara langsung di rumahnya yang terletak di pinggir hutan. Matahari hampir tenggelam ketika ia menapaki jalan setapak yang dikelilingi pohon-pohon tua. Akar-akarnya seperti menahan setiap langkah. Setiap langkah Raka terasa berat, seperti ada sesuatu yang ingin menahannya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Sesekali, ia mendengar suara gemerisik di semak-semak, tetapi saat menoleh, tidak ada siapapun. Sesampainya di depan rumah kayu Mbah Joyo, Raka menarik napas dalam-dalam. Rumah itu tampak lebih menakutkan dari yang ia bayangkan. Kayu tua berwarna gelap, jendela-jendela kecil tertutup tirai lusuh, dan di atas pintu tergantung boneka-boneka kayu dengan simbol aneh. Aroma dupa dan tanah basah bercampur menjadi bau yang menusuk hidung, tapi sekaligus membangkitkan rasa penasaran yang semakin kuat. Mbah Joyo muncul dari balik tirai. Tubuhnya tegap meskipun rambutnya telah memutih semua, dan matanya menatap Raka dengan tajam. Ada aura dingin yang menyelimuti dirinya, seolah menilai setiap niat yang tersembunyi dalam hati pemuda itu. "Ah, kau datang lagi, Raka," ucapnya, suaranya serak tapi tenang. "Aku tahu alasanmu. Kau ingin tahu, ingin mencoba, ingin menyeberangi batas manusia biasa." Raka mengangguk perlahan, jantungnya berdegup kencang. "Ya, Mbah, aku ingin tahu. Aku ingin belajar, jika itu bisa memberiku kekuatan untuk mengubah hidupku." Mbah Joyo tersenyum tipis, seolah membaca seluruh isi hati Raka tanpa kata-kata. "Kau harus tahu, setiap kekuatan memiliki harga. Tidak semua orang mampu membayar harga itu tanpa kehilangan diri mereka sendiri. Ilmu yang kau cari bukan sekadar mantra atau ramuan. Ia hidup, dan ia menguji siapapun yang berani menyentuhnya." Raka menelan ludah, tapi rasa ingin tahunya menekan ketakutannya. "Aku siap, Mbah. Aku bisa menghadapinya." Mbah Joyo mempersilakan Raka masuk. Di dalam rumah, aroma dupa semakin pekat, dan cahaya lilin menyorotkan bayangan-bayangan aneh di dinding. Rak-rak kayu penuh dengan botol-botol berisi cairan warna-warni, tengkorak kecil, dan benda-benda mistis yang sulit dijelaskan. Di sudut ruangan, terdapat sebuah altar dengan kain hitam, lilin merah, dan boneka-boneka kecil yang tampak seperti manusia. Suasana itu membuat Raka merasa seolah dunia nyata dan dunia gaib bertemu di satu titik, dan ia berdiri tepat di tengahnya. Mbah Joyo mulai berbicara tentang ilmu santet, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai sebuah pilihan. Ia menjelaskan bahwa ilmu itu bisa memberi kekuatan luar biasa, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, melindungi diri dari bahaya, bahkan mengubah takdir. Namun, semua itu memiliki konsekuensi. Arwah-arwah penasaran akan menilai tindakan Raka, moralnya akan diuji, dan setiap pilihan yang salah bisa membawa kehancuran, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Raka mendengarkan dengan seksama. Dalam hatinya, ada rasa takut yang mencekam, namun di sisi lain ada kegembiraan yang sulit dijelaskan. Ia membayangkan dirinya memiliki kekuatan yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita orang tua, mampu membela orang yang dicintai, mengendalikan nasib, bahkan menaklukkan rasa takut yang selama ini mengikatnya. Mbah Joyo menatap Raka dan menaruh tangan tua di bahunya. "Kau harus memilih, Raka. Aku bisa mengajarkanmu,
Tapi kau harus memahami bahwa jalan ini tidak kembali ke semula. Kau akan melihat sisi gelap manusia, dan mungkin sisi gelap dirimu sendiri. Setiap arwah yang kau temui akan menguji hatimu. Kau harus menimbang antara kekuatan dan moral. Apa yang kau pilih? Raka terdiam. Pilihan itu terasa begitu berat. Ia memikirkan Sari, sahabat yang selalu menasihatinya, orang tuanya yang polos dan baik hati, desa yang damai, dan dirinya sendiri yang selama ini hanya ingin memahami dunia. Namun ada bagian dalam dirinya yang ingin mencoba, ingin merasakan kekuatan yang menembus batas kehidupan biasa. Akhirnya, Raka mengangguk pelan, dan suara hatinya bergema, "Aku ingin belajar, Embah. Aku ingin tahu, meskipun aku tahu jalannya sulit." Mbah Joyo tersenyum tipis, bangkit, dan membuka sebuah laci tua. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah buku hitam dengan simbol aneh di sampulnya. "Ini permulaan, Raka. Bacalah dengan hati-hati. Setiap halaman akan memberimu kekuatan, tapi juga akan menuntut moralmu. Arwah-arwah yang pernah dianiaya ilmu ini akan muncul, dan mereka akan menguji hatimu. Kau harus siap menghadapi ujian pertama segera." Raka merasakan getaran di dadanya. Malam itu, rumah Mbah Joyo terasa hidup, seperti ada ribuan mata yang mengawasi dari bayangan. Di luar, kabut semakin tebal, dan suara hutan terdengar seperti bisikan 1000 arwah yang menunggu untuk menguji manusia yang berani menyeberangi batas. Raka pulang dengan buku hitam di tangannya, rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Sari menatapnya khawatir, tetapi Raka hanya tersenyum samar, menyembunyikan kegelisahan yang tumbuh di dalam hatinya. Ia tahu, perjalanan ini baru permulaan. Pilihan antara kekuatan dan moral telah menunggu di setiap langkahnya. Malam itu, desa Sewu terasa lebih gelap, lebih misterius, dan lebih menantang dari sebelumnya. Arwah pertama, ujian moral Raka. Malam pertama setelah Raka membawa pulang buku hitam dari Mbah Joyo terasa berbeda. Angin malam berdesir lebih dingin. Kabut di desa Sewu menebal hingga menutupi sebagian rumah dan jalan setapak. Di dalam kamar, lilin kecil menyala di atas meja kayu tua, menyoroti buku hitam yang tergeletak di hadapannya. Raka membuka halaman pertama dengan tangan gemetar. Simbol-simbol aneh menari di mata, seakan hidup dan bergerak sendiri. Saat ia membaca, udara di kamar terasa semakin berat. Suara gemerisik halus terdengar dari sudut ruangan, membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah bayangan muncul di dinding, dan perlahan mengambil bentuk seorang wanita dengan wajah pucat, mata hitam pekat, dan rambut panjang yang menjuntai menutupi tubuhnya. Arwah itu menatap Raka dengan intensitas yang menusuk hati. "Siapa? Siapa kau?" Raka berbisik, meskipun ia tahu jawabannya bukan manusia. "Namaku Lintang." Suara itu lembut tapi dingin. "Aku dulu korban santet, dibunuh oleh tangan yang haus kekuasaan. Sekarang aku terperangkap di dunia ini, menunggu manusia yang berani menghadapiku." Raka merasa jantungnya seperti berhenti sejenak. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi atau ilusi. Buku hitam yang dibawanya dari Mbah Joyo seakan membuka portal, memanggil arwah-arwah yang pernah menjadi korban kekuatan gelap. Lintang mengulurkan tangannya, menunjuk Raka, dan bisikan terdengar langsung di kepalanya. "Pilihannya sekarang, kekuatan atau moralmu." Raka menggigit bibirnya. Ia tahu pilihan ini bukan sekadar kata-kata. Jika ia mengikuti jalan kekuatan, ia bisa mempelajari mantra untuk mengendalikan arwah, bahkan membalas dendam atas ketidakadilan yang pernah terjadi. Namun jika ia memilih moral, ia harus melepaskan keinginan itu, dan membiarkan arwah bebas tanpa menuntut apapun untuk dirinya sendiri. Arwah Lintang mulai bergerak mendekat, wajahnya yang pucat semakin dekat dengan Raka. "Baca mantra ini, dan aku akan menjadi milikmu. Kau bisa menuntut kekuasaan atas orang yang bersalah, atau bahkan atas orang-orang yang kau benci. Tapi satu pilihan salah, dan kau akan kehilangan dirimu sendiri."
Raka menatap halaman buku hitam, melihat simbol yang berdenyut seolah menunggu sentuhan. Tangannya gemetar, dan keringat dingin menetes di pelipisnya. Di luar, angin menderu, seakan ikut menekan hatinya. Sari muncul di pikirannya, wajahnya yang polos. Selalu mengingatkan Raka bahwa tidak semua hal harus dicapai dengan cara gelap. Namun, bisikan kekuatan terasa begitu menggoda. Akhirnya, Raka memejamkan mata dan mengingat setiap nasihat Mbah Joyo. Arwah akan menguji hatimu. Moral dan kekuatan selalu bertarung dalam dirimu. Ia mengambil napas dalam, merasakan tekanan di dadanya seperti gunung yang siap meledak, lalu dengan lembut menutup buku. Lintang menatapnya dengan mata yang menyala, seakan menilai. Kau menolak kekuatanku, bisik arwah itu, suara bergetar di udara. Raka mengangguk. Aku tidak ingin mengorbankan moralku. Aku tidak ingin menjadi seperti mereka yang membunuh atau menyakiti untuk kekuatan. Bayangan Lintang mulai memudar. Kabut di dalam kamar berputar dan menyelimuti arwah itu. Sebelum lenyap, suara lembut terdengar. Kau kuat, tapi ini baru permulaan. Masih banyak pilihan yang akan menguji hatimu. Ingat, moral bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah cahaya yang akan menuntunmu meski kegelapan menekan. Raka terengah-engah, menatap buku hitam yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia menyadari sesuatu. Kekuatan selalu menggiurkan, tetapi moral adalah penuntun yang tak terlihat, bahkan ketika arwah dan bisikan gelap memanggilnya. Malam itu, Sari mengetuk jendela kamar Raka, wajahnya pucat. Raka, kau baik-baik saja? Aku merasakan sesuatu yang aneh di desa malam ini. Raka tersenyum tipis, meski hatinya masih bergetar. Aku baik-baik saja, Sari. Hanya, aku belajar sesuatu malam ini. Ada hal-hal yang lebih kuat daripada kekuatan itu sendiri. Namun Raka tahu, ini baru ujian pertama. Masih ada arwah-arwah lain. Dan setiap arwah akan menghadapkan pilihan yang semakin berat, semakin gelap, dan semakin menguji moralnya. Hutan di tepi desa, sungai keruh, dan rumah Mbah Joyo kini terasa hidup, berdenyut, siap menantinya di malam-malam berikutnya. Lintang menghilang, tetapi rasa kehadirannya tetap menempel, seperti udara dingin yang menembus kulit. Raka menatap bintang-bintang di langit sewu, merasakan adrenalin dan ketakutan yang bercampur. Ia tahu jalan ini tidak akan mudah. Kekuatan dan moral akan terus bertarung, dan setiap pilihan akan membentuk siapa dirinya nanti. Malam itu, Desa Sewu bukan lagi tempat yang aman. Ia adalah medan ujian bagi hati manusia yang berani menantang kegelapan. Terjerumusnya teman, Sari mulai curiga. Sepekan setelah malam pertama Raka menghadapi arwah Lintang, suasana Desa Sewu berubah. Malam-malam semakin sunyi, tapi ada getaran aneh yang merayap di sepanjang jalan desa. Orang-orang mulai membicarakan suara-suara misterius di hutan dan cahaya aneh di tepi sungai keruh. Namun bagi Raka, perubahan yang paling nyata bukan di desa, melainkan dalam dirinya sendiri. Raka kini sering mengasingkan diri. Duduk lama di kamar memandangi buku hitam, menelaah simbol-simbol aneh, dan mencoba memahami mantra-mantra yang tertulis. Ada sensasi baru dalam dirinya, semacam energi yang mengalir, hangat namun menakutkan. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Lintang kembali muncul, mengingatkan bahwa moral dan kekuatan selalu bertarung dalam dirinya. Sari mulai memperhatikan perubahan Raka. Sahabatnya itu, yang sejak kecil selalu menjadi penyeimbang dan suara hati, merasakan ada jarak yang tumbuh di antara mereka. Raka menjadi pendiam, sering menolak ajakan bermain atau membantu di sawah. Matanya yang biasanya ceria kini menyimpan kilau gelap yang sulit dijelaskan. Suatu malam, Sari memberanikan diri mengetuk pintu kamar Raka. Raka, kau baik-baik saja? Suaranya lembut, tapi tegang. Raka menoleh, tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang menumpuk. Aku baik-baik saja, Sari. Hanya,
banyak yang harus kupelajari. Sari mengerutkan alisnya. Kau terlalu sering mengurung diri, Raka. Aku merasa ada sesuatu yang salah. Malam itu di sungai, kau tampak berbeda. Kau seperti bukan Raka yang kukenal. Raka menunduk, menahan gejolak perasaannya. Ia ingin menceritakan semuanya, tentang buku hitam, arwah lintang, dan janji kekuatan dari Mbah Joyo. Tapi ia takut Sari tidak akan mengerti, takut sahabatnya itu menilai atau bahkan menjauhinya. Akhirnya, ia hanya tersenyum tipis dan berkata, hanya hal-hal yang harus kupelajari sendiri, Sari. Sari tak puas, tapi ia tidak memaksa. Ia hanya menatap Raka lama, merasakan hawa dingin yang seolah menempel di tubuh sahabatnya. Aku berharap kau tahu apa yang kau lakukan, Raka, bisiknya sebelum pergi. Malam itu, Raka membuka buku hitam lagi. Simbol-simbol menari di matanya, dan dari bayangan lilin muncul bayangan lain. Sebuah arwah laki-laki dengan wajah muram, rambut panjang kusut, dan mata merah yang menatap tajam. Arwah itu memperkenalkan dirinya sebagai Jayan, korban lain dari santet yang gagal dan kini terperangkap antara dunia hidup dan mati. Jayan tidak memberi pilihan langsung, seperti Lintang dulu, tetapi menempatkan Raka pada dilema. Jika kau ingin belajar, kau harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Pilihan pertamamu bukan tentang menyakiti orang lain, tapi tentang melihat seberapa jauh moralmu mampu bertahan. Satu kesalahan, dan kau akan kehilangan sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Raka merasakan beratnya kata-kata itu. Hatinya berguncang, bayangan moral dan rasa ingin tahu bertarung di dalam dirinya. Ia memikirkan Sari, wajah polosnya, kehangatan persahabatan mereka, dan rasa tanggung jawab yang selama ini ia pegang. Namun di sisi lain, ada bisikan kekuatan yang menggoda. Tobalah. Jangan takut. Kau bisa melindungi dirimu sendiri dan orang-orang yang kau sayangi dengan ilmu ini. Hari-hari berikutnya, Sari mulai bertindak lebih hati-hati. Ia mengawasi Raka dari jauh, merasakan ada sesuatu yang gelap mengitari sahabatnya. Ia mulai menanyakan kabar orang tua Raka, mengingatkan tentang norma desa, dan mencoba menarik Raka keluar dari kamar setiap sore untuk membantu di sawah. Namun Raka sering menolak, dengan alasan belajar atau harus menyelesaikan sesuatu. Konflik kecil mulai muncul. Sari merasa cemas dan frustrasi, sementara Raka merasa terperangkap antara keinginannya untuk belajar dan tanggung jawabnya kepada sahabat. Hutan di tepi desa tampak lebih gelap dari biasanya, dan sesekali terdengar suara-suara aneh yang membuat Sari bergetar ketakutan. Sementara Raka justru merasa tersedot oleh aura itu, seolah kekuatan itu memanggilnya. Suatu malam, saat Sari menunggu di luar kamar Raka, ia mendengar bisikan dari dalam. Kau harus memilih, moral atau kekuatan, kekuatan atau moral. Suara itu bergema di kepalanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Sari mengetuk pintu dengan panik, tapi Raka tidak menjawab. Ia duduk di depan buku hitam, mata menyala, tenggelam dalam mantra dan bayangan arwah. Sari sadar bahwa ini lebih dari sekadar rasa penasaran Raka. Ia merasakan gelombang kegelapan yang mulai menyelimuti sahabatnya, dan ada ketakutan nyata bahwa Raka bisa tersesat, tidak hanya dalam kekuatan, tetapi dalam moralnya sendiri. Hatinya hancur melihat Raka mulai terjerumus, namun ia juga tahu bahwa ia tak bisa menghentikannya secara langsung. Malam itu, angin berhembus kencang, kabut menebal hingga menelan sebagian desa. Rumah Mbah Joyo tampak jauh di kejauhan, seolah menunggu langkah Raka berikutnya. Sari menatap sahabatnya melalui jendela, menyadari bahwa perjalanan ini akan lebih berat dari yang ia bayangkan. Arwah-arwah itu tidak hanya menguji Raka, tetapi juga persahabatan mereka, dan moral setiap manusia yang berani menantang kegelapan. Raka menatap bayangan lilin yang menari di meja, merasakan kehadiran Jayan dan bisikan lintang yang masih membekas. Ia tahu pilihan selanjutnya akan lebih berat, lebih gelap, dan lebih menguji hatinya. Dan di sudut hati,
Ia menyadari bahwa persahabatan dengan Sari mungkin menjadi satu-satunya jangkar yang bisa menahannya dari kehilangan diri sepenuhnya. Malam itu, Desa Sewu terasa hidup, berdenyut, dan menunggu langkah berikutnya. Raka, di dalam kamar yang gelap, menatap buku hitam dengan tekad dan ketakutan yang bercampur, sementara Sari, di luar jendela, menahan napas, merasakan kegelapan yang perlahan mengintai sahabatnya. Kekuatan versus moral, percobaan pertama. Beberapa hari setelah malam ketika Sari mulai curiga, Raka merasakan dorongan yang semakin kuat untuk menelaah buku hitam. Simbol-simbol di halaman-halaman itu seperti berdenyut mengikuti detak jantungnya, mengirimkan sensasi aneh yang membuat tubuhnya hangat sekaligus tegang. Malam itu, angin meniup kabut di Desa Sewu, menciptakan bayangan-bayangan bergerak di jalan setapak, seolah alam pun menunggu keputusan yang akan dibuat Raka. Di tengah kamar, Raka membuka halaman baru dari buku hitam yang belum pernah ia baca. Ada mantra yang ditulis dengan tinta merah pekat, simbol yang memancarkan cahaya samar saat disentuh. Saat Raka membacanya dengan hati-hati, udara di kamar terasa berat, dan bayangan muncul dari sudut-sudut gelap. Sebuah arwah baru muncul, berbeda dari lintang maupun jayan. Wujudnya seorang lelaki tua dengan wajah penuh luka dan mata yang kosong, seakan menahan dendam selama bertahun-tahun. Arwah itu memperkenalkan dirinya sebagai Rengganis, korban santet yang dilakukan untuk kekuasaan politik. Suaranya berat, bergetar, dan terdengar di kepala Raka. Jika kau ingin mempelajari ilmu ini, kau harus menelan pilihan pertama. Satu jiwa akan menjadi ujianmu. Kau bisa mengendalikannya, mendapatkan kekuatan, atau membiarkannya bebas, dan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kemampuanmu. Raka menunduk, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia menatap simbol di buku hitam, yang seakan menunggu sentuhannya untuk mengaktifkan mantra. Di satu sisi, bisikan kekuatan menggoda, "Tobalah. Dengan satu langkah kecil, kau bisa menguasai sesuatu yang orang lain tak berani. Kau bisa melindungi dirimu, bahkan orang-orang yang kau sayangi." Namun di sisi lain, ada bisikan moral. Hati yang menelan kesalahan pertama akan terseret dalam kegelapan. Pilihanmu akan membentuk siapa dirimu selamanya. Raka mengingat Sari, wajah polosnya, dan kata-kata penuh kekhawatirannya. Ia tahu, jika ia menelan kekuatan ini dengan mengorbankan arwah Rengganis, tidak hanya moralnya yang terancam, tetapi hubungan dengan sahabat dan keluarga bisa hancur. Namun rasa penasaran dan dorongan untuk mencoba sulit ditahan. Tangannya gemetar saat ia menyentuh simbol pertama. Cahaya merah menyala terang, dan Rengganis bergerak mendekat, menatapnya dengan intensitas yang menusuk jiwa. "Apakah kau siap?" bisik arwah itu. Raka menutup mata, menarik napas dalam, dan memutuskan untuk menahan diri. Ia menolak mantra itu, dan udara di kamar berubah, seakan energi kekuatan itu menolak penolakan. Rengganis menatap Raka dengan tajam, lalu tersenyum tipis. "Kau kuat, tapi ingat, ujian pertama hanyalah permulaan. Banyak yang kalah sebelum sampai di sini. Kau menahan dirimu, dan itu sudah menjadi bukti bahwa moralmu masih hidup. Namun setiap keputusan berikutnya akan lebih sulit." Raka membuka mata, tubuhnya berkeringat dingin. Ia menyadari bahwa godaan kekuatan akan terus datang, semakin berat, semakin menggiurkan. Namun ada ketenangan yang berbeda, seolah hatinya kini diberi jangkar yang lebih kuat. Rasa hormat pada moral dan kesadaran bahwa kekuatan sejati tidak hanya diukur dari kemampuan untuk mengendalikan orang lain atau arwah, tetapi dari kemampuan menahan godaan yang mengikis hati. Malam itu, Raka mendengar suara Sari mengetuk pintu. "Raka, aku rasa kau sudah cukup sendiri malam ini," katanya lembut. Raka tersenyum, dan untuk pertama kali setelah beberapa hari, ia merasa damai. Ia menutup buku hitam, menyadari bahwa percobaan pertama ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang memahami batas diri sendiri. Sari menatapnya lama, merasakan ada perubahan dalam diri sahabatnya.
Kau terlihat berbeda, lebih tenang, bisiknya. Raka mengangguk, menyembunyikan kegelisahan yang masih ada di dalam hatinya. Aku belajar sesuatu malam ini, Sari. Bahwa kekuatan bukan segalanya. Moral adalah penuntun yang tak terlihat, bahkan ketika godaan terbesar datang. Namun di luar, kabut di desa Sewu semakin tebal, angin malam menderu melalui pohon-pohon tua, dan bayangan hutan seolah berdenyut menunggu langkah berikutnya. Arwah-arwah lain, yang lebih gelap dan menuntut, masih menunggu untuk menguji Raka. Percobaan pertama telah berlalu, tapi jalan menuju penguasaan ilmu santet dan ujian moral yang lebih berat baru saja dimulai. Raka menyadari sesuatu. Menolak kekuatan adalah kemenangan kecil, tapi godaan akan kembali. Dan setiap kali ia membuka buku hitam, pilihan antara kekuatan dan moral akan selalu menunggu di hadapannya. Malam itu, desa Sewu terasa hidup, penuh rahasia, dan siap menantang setiap langkah manusia yang berani menyeberangi batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Arwah kedua, pilihan sulit antara kesaktian dan kehilangan. Beberapa minggu setelah percobaan pertama, suasana desa Sewu terasa semakin tegang. Kabut malam menebal lebih cepat. Suara hutan terdengar seperti bisikan yang menembus hingga ke dalam rumah-rumah, dan sungai keruh di tepi desa tampak lebih gelap, seolah menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Raka, meskipun berhasil menahan godaan percobaan pertama, kini merasakan ketegangan yang lebih berat di hatinya. Malam itu, Raka duduk di kamarnya, membuka halaman baru dari buku hitam yang kini terasa semakin hidup. Simbol-simbol bergerak seolah menari mengikuti detak jantungnya, dan udara di kamar semakin pekat. Dari bayangan lilin muncul arwah yang berbeda. Seorang wanita muda dengan wajah cantik, namun matanya memancarkan kesedihan mendalam dan luka yang belum sembuh. "Namaku Sekar," bisik arwah itu dengan suara lembut tapi menusuk jiwa. "Aku dulu korban santet yang dilakukan demi ambisi kekuasaan keluarga. Hidupku berakhir tragis, dan kini aku terjebak di antara dunia dan kematian, menunggu manusia yang berani menghadapi ujian." Raka menatap Sekar dengan hati-hati. Ia merasakan kombinasi ketakutan dan rasa ingin tahu yang sama seperti malam pertama. Namun kali ini, bisikan kekuatan jauh lebih kuat. Sekar mengangkat tangannya, dan bayangan cahaya merah menyelimuti kamar. "Aku memberimu kesempatan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, ada harga yang harus dibayar. Kau bisa memperoleh kesaktian, tapi seseorang yang kau cintai akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga." Raka tersentak. Kata-kata itu menembus hatinya seperti panah. Ia memikirkan Sari, sahabat yang selalu menemaninya, dan orang tua yang begitu mencintainya. Dilema ini jauh lebih berat daripada percobaan pertama. Jika ia menerima tawaran Sekar, ia bisa menguasai ilmu santet yang luar biasa, lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sulit ditandingi. Namun, konsekuensinya bisa membuatnya kehilangan kepercayaan atau bahkan keselamatan orang-orang yang dicintainya. Sekar menatap tajam, seakan membaca seluruh isi hati Raka. Kesaktian bukan hanya tentang kekuatan fisik atau pengaruh atas orang lain. Ia juga tentang keberanian menghadapi kehilangan. Pilihan ini akan menentukan siapa dirimu sebenarnya. Jika moralmu kuat, kau bisa menolak. Jika tidak, kau akan jatuh. Raka menggigit bibirnya, menahan napas panjang. Ia merasakan hawa panas di dadanya, adrenalin bercampur dengan rasa takut dan dilema moral. Bayangan malam di desa Sewu menembus jendela, seakan ikut menunggu keputusan yang akan ia buat. Cahaya lilin bergetar, bayangan Sekar menyelimuti ruangan, dan setiap simbol di buku hitam tampak hidup, menari mengikuti ketegangan hatinya. Hatinya berdebat sendiri. Di satu sisi, kekuatan yang dijanjikan begitu menggoda. Ia bisa melindungi Sari, melawan orang yang berbuat jahat, bahkan mengubah nasibnya sendiri. Namun di sisi lain, ia takut kehilangan orang yang dicintai, dan moralnya akan tercemar jika ia memanfaatkan ilmu santet untuk keuntungan pribadi.
Akhirnya, Raka menutup mata dan mengingat semua peringatan Mbah Joyo. Arwah akan menguji hatimu. Kekuatan dan moral selalu bertarung. Pilihan yang benar bukan selalu yang paling menggiurkan. Ia menarik napas panjang, merasakan ketegangan yang hampir melumpuhkan tubuhnya. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Aku menolak, Sekar. Aku tidak ingin mengorbankan orang lain demi kekuatan." Sekar menatapnya lama, dan seketika, bayangan cahaya merah memudar. "Kau kuat, Raka." Suara arwah itu terdengar lembut. "Bukan karena kau menolak kekuatan, tapi karena kau memilih moral. Kesaktian sejati bukan tentang kemampuan mengendalikan dunia, tapi kemampuan menahan godaan dan melindungi hati sendiri." Namun, meski Raka berhasil menolak, ia merasakan sesuatu hilang. Ketenangan yang sebelumnya ia rasakan setelah percobaan pertama kini terguncang. Ia tahu godaan akan terus datang, dan arwah-arwah berikutnya akan lebih menuntut, lebih gelap, dan lebih menguji batasnya. Sari mengetuk pintu kamar, wajahnya pucat dan cemas. "Raka, aku merasakan sesuatu yang aneh malam ini. Kau baik-baik saja?" Raka tersenyum samar, meski hatinya masih bergetar. "Aku baik-baik saja, Sari. Aku belajar sesuatu malam ini, bahwa kekuatan bukan segalanya. Kehilangan dan moral adalah ujian yang lebih berat daripada apapun yang bisa diberikan ilmu ini." Namun di luar, kabut menebal di Desa Sewu. Hutan berdesir seperti bisikan 1000 arwah yang menunggu untuk menilai setiap langkah manusia yang berani menyeberangi batas. Sungai keruh tampak berdenyut dalam gelap, seolah menantikan keputusan berikutnya dari Raka. Malam itu, Raka menyadari bahwa perjalanan ini jauh dari selesai. Arwah Sekar hanyalah permulaan dari ujian yang lebih berat, dan dilema antara kesaktian dan kehilangan akan terus membayanginya. Moralnya diuji, persahabatan diuji, dan hatinya harus tetap teguh, meskipun godaan semakin menggoda dan konsekuensi setiap pilihan semakin menakutkan. Desa Sewu, dengan kabut, sungai keruh, dan hutan gelapnya, terasa seperti dunia yang hidup, berdenyut, dan menunggu langkah manusia yang berani menghadapi kegelapan. Sebuah kegelapan yang tidak hanya menguji kekuatan, tetapi juga hati yang memilih antara moral dan ambisi. Konfrontasi di hutan larangan. Beberapa malam setelah arwah Sekar menguji moral Raka, kabut di Desa Sewu terasa lebih pekat dari biasanya. Hutan larangan, yang terletak di sisi barat desa, tampak lebih gelap, menyeramkan, dan penuh misteri. Pohon-pohon tua menjulang tinggi, akarnya menonjol keluar dari tanah seperti tangan-tangan raksasa yang siap menahan setiap langkah manusia. Angin malam membawa bisikan-bisikan yang sulit dipahami, seakan ribuan arwah mengawasi siapapun yang berani memasuki wilayah mereka. Raka berjalan menyusuri jalan setapak yang sempit menuju jantung hutan. Buku hitam kini ada di tangan kanannya. Halaman-halamannya terbuka dan simbol-simbolnya berdenyut mengikuti detak jantungnya. Hatinya berdebar antara rasa takut dan rasa penasaran. Ia tahu Mbah Joyo pernah memperingatkannya bahwa hutan larangan adalah tempat ujian paling berat. Arwah-arwah paling kuat dan paling dendam berkumpul di sini, dan setiap langkah bisa menjadi penentu moral serta kesaktian seseorang. Di tepi jalan setapak, Raka mendengar suara langkah lain. Ia menoleh, dan dari balik kabut muncul sosok Sari. "Raka, jangan pergi sendirian," katanya, matanya penuh kecemasan. "Aku merasa ada sesuatu yang sangat gelap di hutan ini. Aku tidak ingin kau tersesat." Raka tersenyum samar, mencoba menenangkan sahabatnya. "Aku harus melakukannya, Sari. Ini bagian dari perjalanan, aku harus menghadapi ujian ini sendiri." Sari menunduk, khawatir tapi tidak menahan Raka. Ia tahu sahabatnya sudah terlalu jauh terjerumus dalam godaan kekuatan, dan konfrontasi dengan hutan larangan adalah langkah yang tak bisa dihindari. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk menunggu di pinggir hutan, sambil berharap Raka tetap aman. Raka melangkah lebih dalam ke hutan. Kabut semakin tebal,
Cahaya bulan tertutup oleh kanopi pohon, dan udara dipenuhi aroma tanah basah dan daun membusuk. Setiap langkahnya terdengar berat, setiap suara gemerisik membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, bayangan muncul dari balik pepohonan, arwah Lintang, Jayan, dan Sekar, 3 arwah yang sebelumnya mengujinya. Namun kali ini, mereka muncul bersamaan, membentuk lingkaran yang seolah menutup jalan keluar. Raka, suara Lintang terdengar lirih tapi tegas. Kau telah menolak kekuatan dalam 2 ujian sebelumnya. Namun ujian terakhir akan menentukan siapa dirimu sebenarnya. Jayan menambahkan dengan suara serak, hutan larangan adalah tempat di mana moral diuji hingga batasnya. Jika kau tergoda untuk mengambil kekuatan, konsekuensinya lebih berat daripada yang kau bayangkan. Kau bisa kehilangan bukan hanya dirimu, tetapi juga orang-orang yang kau sayangi. Sekar muncul di depan, matanya memancarkan cahaya lembut namun menusuk hati. Kau harus memilih sekarang. Jalan yang gelap penuh dengan kekuatan menunggumu. Namun jalan itu juga bisa merenggut apa yang paling berharga dalam hidupmu. Pilih dengan hati, bukan dengan nafsu. Raka berdiri tegap, jantungnya berdebar kencang. Ia menyadari, kali ini, ujian bukan hanya soal menahan godaan mantra atau mengorbankan arwah, tapi soal menghadapi seluruh konsekuensi dari pilihan moral dan kesaktian. Ia menutup buku hitam untuk sesaat, merasakan ketenangan yang seakan menenangkan ketegangan dalam dirinya. Ia menoleh ke arah cahaya bulan yang menembus celah pohon, mengingat Sari dan semua orang yang dicintainya. Arwah-arwah itu mendekat, membentuk lingkaran yang menekan. Lintang berkata, ini kesempatan terakhirmu, Raka. Kekuatan besar menanti, tapi moralmu akan diuji hingga titik akhir. Apa yang akan kau pilih? Raka menelan ludah. Ia merasakan bisikan kekuatan yang menggoda. Cobalah, 1 langkah saja, dan kau akan memiliki kemampuan yang tak pernah dimiliki manusia lain. Kau bisa melindungi, menaklukkan, mengubah dunia. Namun hati kecilnya berbisik lebih keras. Jika kau melangkah ke gelap tanpa pertimbangan moral, kau akan kehilangan dirimu. Kau akan kehilangan mereka yang kau cintai. Ingat siapa dirimu. Raka mengambil napas panjang, menutup mata, dan dengan tegas meletakkan tangan di atas buku hitam. Aku memilih moral, ucapnya dengan suara lantang, penuh keyakinan. Aku tidak akan membiarkan kekuatan menguasai hatiku. Aku akan menghadapi semua ujian dengan hati yang tetap bersih. Sekar, Lintang, dan Jayan menatapnya lama. Perlahan, bayangan mereka memudar, dan kabut di hutan berangsur menipis. Angin malam bertiup lembut, seakan memberi pengakuan atas keberanian Raka. Hutan larangan yang sebelumnya terasa hidup dan mengancam kini tampak tenang. Dan cahaya bulan menembus celah pepohonan, menerangi jalan pulang. Raka menatap sekeliling, merasakan beban berat di hatinya berkurang. Ia tahu ujian ini belum selesai sepenuhnya. Arwah-arwah lain masih menunggu. Godaan kekuatan akan terus hadir, dan perjalanan moralnya masih panjang. Namun malam itu, ia berhasil membuktikan sesuatu, bahwa keberanian terbesar bukanlah kemampuan menguasai dunia, tetapi kemampuan untuk menahan godaan, melindungi hati, dan tetap setia pada moral. Di luar hutan, Sari menunggu dengan cemas. Begitu melihat Raka muncul dari kabut, wajahnya berseri-seri, namun matanya juga menyimpan air mata karena ketakutan dan lega. Raka, kau baik-baik saja, serunya sambil berlari memeluk sahabatnya. Raka tersenyum, menepuk pundak Sari. Aku baik-baik saja, Sari. Aku belajar banyak malam ini, bahwa kekuatan bukan segalanya. Moral dan hati yang teguh lebih penting daripada apapun yang dijanjikan buku ini. Malam itu, Desa Sewu terasa damai, namun Raka tahu kedamaian ini hanya sementara. Jalan di depan masih penuh ujian, arwah-arwah yang lebih kuat menunggu, dan keputusan yang lebih sulit akan datang. Hutan larangan, yang pernah menakutkan, kini menjadi saksi keberanian manusia yang memilih moral di tengah godaan gelap.
Kebenaran Mbah Joyo terungkap. Beberapa malam setelah konfrontasi di hutan larangan, Raka merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia lebih tenang, lebih sadar akan batas moral, namun juga semakin penasaran tentang Mbah Joyo. Tokoh tua yang mengajarkannya ilmu santet itu selalu terlihat bijaksana dan misterius, tetapi ada sesuatu yang tak pernah diungkapkan. Sesuatu yang membuat Raka merasa bahwa semua ujian arwah yang ia hadapi bukan hanya soal kekuatan atau moral, melainkan bagian dari rencana yang lebih besar. Malam itu, kabut tebal menutupi desa Sewu. Raka memutuskan untuk mengunjungi rumah Mbah Joyo, kali ini dengan tekad untuk mendapatkan jawaban. Jalan setapak menuju rumah kayu tua itu tampak lebih suram. Pohon-pohon tinggi menggeram diterpa angin malam, dan suara gemerisik daun terdengar seperti bisikan yang menyambut langkahnya. Sesampainya di depan rumah, Raka menarik napas panjang dan mengetuk pintu. Mbah Joyo muncul, matanya yang tajam menatap Raka seolah sudah tahu maksud kedatangannya. "Ah, Raka, kau datang mencari jawaban, bukan? Duduklah. Malam ini aku akan memberitahumu kebenaran yang selama ini kuberikan secara setengah-setengah." Raka masuk, merasakan aroma dupa yang sudah menjadi ciri khas rumah Mbah Joyo. Di dalam, lilin-lilin menyala, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Rak-rak kayu penuh dengan benda-benda mistis, botol-botol berisi cairan berwarna gelap, dan simbol-simbol aneh yang selalu membuat Raka merinding. Mbah Joyo duduk di kursi kayu tua, menatap Raka dengan serius. "Raka, kau telah melewati beberapa ujian. Lintang, Jayan, Sekar, mereka semua arwah yang pernah menjadi korban ilmu hitam. Mereka menguji moralmu, kesabaranmu, dan keberanianmu. Tapi ada satu hal yang belum pernah kuceritakan. Aku sendiri juga terikat dengan ilmu ini." Raka terkejut. "Mbah, maksudnya?" Mbah Joyo menunduk. Tangannya menyingkap kain hitam yang menutupi sebuah meja kecil. Di atas meja terdapat sebuah cermin tua berbingkai emas, penuh ukiran simbol aneh. "Cermin ini adalah pengikatku. Aku bukan hanya guru, Raka. Aku juga bagian dari ujian ini. Aku menjaga agar ilmu hitam ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Setiap arwah yang mengujimu adalah bagian dari pelajaran yang aku siapkan. Namun aku juga harus menguji hatimu, karena hanya mereka yang benar-benar berani menghadapi moral dan godaan yang pantas melanjutkan perjalanan." Raka duduk, merasa campur aduk antara kagum dan curiga. Jadi semua ini, semua arwah, semua ujian, adalah rencana Mbah? Tapi kenapa harus arwah yang menderita? Mbah Joyo menghela napas panjang. Arwah-arwah itu tidak menderita tanpa alasan. Mereka terperangkap karena ketidakadilan dan kekuatan yang disalahgunakan. Aku memanggil mereka bukan untuk menakut-nakuti atau menyiksa, tetapi agar manusia seperti dirimu belajar. Belajar bahwa kekuatan tanpa moral akan menghancurkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Aku harus memastikan bahwa setiap orang yang belajar ilmu ini memiliki hati yang kuat dan bijaksana. Raka menatap mata Mbah Joyo, menyadari bahwa di balik semua misteri, ada niat yang kompleks. "Jadi, maksud Mbah, aku diuji untuk melihat apakah aku layak memiliki ilmu ini." Mbah Joyo mengangguk. "Benar, tetapi ujianmu belum selesai. Masih ada pilihan yang lebih sulit menunggu. Pilihan yang akan menuntut keberanian, pengorbanan, dan keteguhan moralmu. Dan kau harus siap menghadapi kemungkinan kehilangan, godaan, dan rasa sakit yang lebih besar daripada sebelumnya. Namun aku yakin, jika hatimu tetap teguh, kau akan mampu menempuh jalan ini." Raka menarik napas dalam, menatap buku hitam di tangannya, dan menyadari sesuatu yang penting. Mbah Joyo bukan hanya guru, tetapi penjaga moral dan pengarah perjalanan. Semua ujian, arwah, dan pilihan yang ia hadapi selama ini bukan sekadar soal kekuatan, tetapi soal siapa dirinya sebenarnya, dan apa yang ia anggap benar di tengah godaan gelap. Mbah Joyo menepuk bahu Raka dengan lembut.
Ingat, Raka, jalan ini berbahaya, gelap, dan penuh godaan. Tetapi moral yang teguh, keberanian menghadapi arwah, dan kemampuan menahan godaan adalah kekuatan sejati yang lebih berharga daripada mantra atau ilmu santet. Pilihanmu menentukan bukan hanya nasibmu, tetapi juga kehidupan orang-orang yang kau cintai. Raka merasakan beratnya tanggung jawab itu. Ia menyadari bahwa semua yang ia pelajari, semua ujian yang ia hadapi, hanyalah bagian dari persiapan menuju ujian akhir, ujian yang akan menguji moral dan hati lebih daripada kekuatan. Sari, yang selalu setia menemani dari jauh, kini menjadi jangkar yang menahan Raka dari keterjerumusannya sendiri. Malam itu, kabut di desa Sewu tetap tebal, namun di dalam hati Raka terasa cahaya kecil. Keyakinan bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan mengendalikan dunia, melainkan keberanian menahan godaan, melindungi hati, dan menjaga moral tetap bersih. Mbah Joyo menatapnya lama, seakan membaca pikiran dan perasaan Raka, dan memberi pengakuan tanpa kata, bahwa perjalanan menuju ujian terakhir hampir tiba, dan setiap langkah berikutnya akan menentukan nasib manusia yang berani menentang kegelapan. Raka pulang malam itu dengan pikiran yang penuh pertanyaan, tapi juga dengan keyakinan yang lebih kuat. Ia tahu bahwa ujian terakhir akan lebih berat, lebih gelap, dan lebih menguji moralnya daripada sebelumnya. Desa Sewu, dengan kabut, sungai keruh, dan hutan gelapnya, tetap hidup, menunggu langkah manusia yang berani menghadapi kegelapan. Sebuah kegelapan yang menuntut bukan hanya kekuatan, tetapi hati yang teguh dan moral yang tak tergoyahkan. Pilihan akhir, kekuatan, moral, dan kebenaran diri. Malam itu, desa Sewu diselimuti kabut tebal yang menari di antara pohon-pohon tua. Angin malam membawa bisikan-bisikan arwah yang seakan menunggu langkah manusia yang berani. Raka berdiri di tepi sungai keruh, tempat yang pertama kali ia bertemu dengan Lintang. Buku hitam berada di tangan kanannya, halaman-halamannya terbuka, simbol-simbol aneh memancarkan cahaya yang samar namun hidup. Ia menyadari malam ini adalah ujian terakhir, ujian yang menentukan bukan hanya kekuatan yang akan dimiliki, tetapi moral, hati, dan jati dirinya. Dari bayangan kabut muncul Mbah Joyo, menatap Raka dengan mata tajam namun lembut. Ini malam terakhir, Raka. Semua arwah yang mengujimu, Lintang, Jayan, Sekar, dan Sekar terakhir, Rengganis, akan hadir. Kau harus memilih. Kekuatan luar biasa menantimu, tetapi harga yang harus dibayar adalah berat. Moralmu akan diuji hingga titik akhir. Raka menelan ludah, jantungnya berdebar. Ia menatap cahaya lilin yang bergetar di rumah Mbah Joyo jauh di kejauhan, bayangan hutan yang berputar di sekelilingnya, dan suara air sungai yang menabrak batu dengan desiran tajam. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih malam ini akan menentukan bukan hanya dirinya, tetapi juga semua orang yang dicintainya, Sari, orang tua, bahkan seluruh desa yang tak mengetahui rahasia gelap di balik hutan larangan. Kabut mulai bergerak, membentuk bayangan-bayangan arwah yang telah mengujinya. Lintang muncul pertama, matanya menatap Raka dengan intensitas menusuk. Ini saatnya, Raka. Pilihanmu akan menentukan siapa dirimu, bisiknya. Jayan muncul di sisi lain sungai, wajahnya menegaskan pesan yang sama. Kekuatan besar selalu datang dengan harga yang lebih besar. Apa yang akan kau pilih? Sekar dan Rengganis muncul, menutup lingkaran di sekitar Raka. Pilih dengan hati, bukan nafsu. Suara mereka bergema di kepalanya, membingkai dilema yang ia hadapi. Raka memejamkan mata, merasakan tekanan yang luar biasa. Bisikan kekuatan terdengar, menggoda, menjanjikan kemampuan yang tak terbatas, pengaruh yang tak terkalahkan, dan kekuasaan yang bisa melindungi orang-orang yang ia cintai. Namun di sisi lain, hatinya berbisik lebih keras, jika kau mengambil jalan itu, kau akan kehilangan dirimu. Kau akan menjadi bayangan dari manusia yang pernah kau kagumi. Moral dan hati yang teguh lebih berharga daripada kekuatan apapun. Ia teringat semua yang ia pelajari,
Percobaan pertama dengan Lintang, ujian kehilangan bersama Sekar, dilema kesaktian dengan Rengganis, dan konfrontasi di hutan larangan. Semua itu bukan sekadar ujian kekuatan, tetapi ujian hati dan moral. Raka menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan mengendalikan orang atau arwah, tetapi kemampuan menahan godaan, melindungi hati, dan tetap setia pada nilai-nilai yang ia pegang. Raka membuka mata, menatap bayangan arwah di sekelilingnya. Dengan suara mantap dan tegas, ia berkata, "Aku menolak kekuatan itu. Aku memilih moralku, hatiku, dan orang-orang yang kucintai. Aku tidak akan menjadi alat kekuatan yang mengorbankan orang lain, termasuk mereka yang tak bersalah." Seketika, kabut di sekitar sungai berputar dengan lembut. Arwah-arwah itu tersenyum, lalu satu persatu memudar ke dalam cahaya lembut. Lintang mengangguk, Jayan tersenyum tipis, Sekar dan Rengganis melayang menghilang. Suara mereka terakhir terdengar di telinga Raka. "Kau kuat, Raka, bukan karena kau menolak kekuatan, tetapi karena kau memilih hati dan moral. Jalanmu baru saja dimulai, tetapi kau telah membuktikan bahwa moral yang teguh adalah kekuatan terbesar manusia." Tembah Joyo muncul di samping Raka, menepuk bahunya dengan lembut. "Kau telah lulus ujian terakhir, Raka. Tidak ada kekuatan lain yang lebih tinggi dari kemampuan menjaga hati dan moral tetap bersih. Ilmu santet ini bukan hadiah, tetapi tanggung jawab. Dan kau telah membuktikan bahwa dirimu layak menempuh jalan ini." Raka menatap buku hitam, kini terasa lebih berat, namun tidak menakutkan. Ia menyadari bahwa semua pengalaman, semua arwah, dan semua godaan kekuatan telah membentuk dirinya menjadi manusia yang lebih kuat dalam hati daripada hanya dalam kemampuan. Di luar, kabut mulai menipis, cahaya bulan menerangi desa Sewu, dan angin malam membawa aroma tanah basah dan daun hutan yang segar. Sari muncul dari balik pepohonan, matanya berbinar karena lega dan bangga. "Raka, kau baik-baik saja. Aku tahu hatimu akan tetap teguh." Raka tersenyum, menatap sahabatnya, menyadari bahwa perjalanan moral dan kekuatannya tidak hanya tentang dirinya sendiri, tetapi tentang hubungan, persahabatan, dan cinta yang tetap menjadi jangkar di tengah gelap. "Aku baik-baik saja, Sari. Aku belajar sesuatu yang lebih berharga daripada kekuatan, bahwa hati dan moral yang teguh akan menuntun kita melewati kegelapan, bahkan ketika dunia menakutkan dan arwah-arwah menguji kita." Malam itu, desa Sewu terasa hidup, damai, dan penuh misteri. Sungai Keruh kembali mengalir tenang, hutan yang gelap kini terasa lebih ramah, dan kabut yang tebal menipis, seakan memberikan ruang bagi manusia untuk memilih jalan mereka sendiri. Raka menutup buku hitam, menyadari bahwa perjalanan ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang yang menuntut keberanian, kesabaran, dan keteguhan moral. Ia tahu godaan akan selalu ada, tetapi hatinya kini memiliki jangkar yang kuat, persahabatan, cinta, dan keyakinan bahwa moral yang teguh adalah kekuatan sejati yang tidak bisa direnggut oleh arwah, kekuatan, atau kegelapan. Di bawah cahaya bulan, Raka dan Sari berjalan pulang, meninggalkan kabut, hutan, dan arwah-arwah yang telah menguji mereka. Desa Sewu tetap misterius, penuh rahasia, tetapi kini terasa lebih damai. Jalan hidup Raka, antara kekuatan dan moral, telah menemukan titik terang. Moral menang, hati teguh, dan kekuatan sejati bukanlah menguasai dunia, tetapi menjaga diri tetap manusiawi di tengah godaan gelap. Beberapa bulan setelah semua ujian, desa Sewu kembali tenang. Kabut malam tetap menyelimuti hutan, namun kini tidak lagi menakutkan, hanya menyimpan rahasia dan kenangan arwah-arwah yang pernah menguji Raka. Raka duduk di tepi sungai, memandangi air yang mengalir tenang. Buku hitam tersimpan rapi di lemari. Simbol-simbolnya kini bukan lagi godaan, tetapi pengingat akan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Hatinya tenang, moralnya teguh, dan ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah ilmu yang menguasai orang lain, melainkan keberanian menahan godaan dan melindungi hati.
Di sisi Raka, Sari tersenyum. Persahabatan mereka semakin erat, menjadi jangkar yang menahan kegelapan. Desa Sewu tetap misterius, tetap penuh rahasia, tapi kini menjadi tempat di mana moral dan hati yang teguh akan selalu menemukan cahaya, meski di tengah kabut paling gelap sekalipun. Raka menarik napas panjang, menatap langit malam yang penuh bintang, dan berbisik, "Aku siap menghadapi apapun, selama moral dan hati tetap menjadi penuntun." Dan di sana, di antara kabut dan bisikan angin malam, terasa damai. Perjalanan antara kekuatan dan moral telah usai, setidaknya untuk saat ini.